Pada episode sebelumnya, setelah Tang San dan Shrek Seven Devils bertemu langsung dengan Imam Besar Pulau Sigot Bosaiki, dan Bosaiki memerintahkan kuda laut Dulo untuk melayani dan menjamu tamu kehormatan, yaitu Tang San dan rekan-rekannya. Karena Tang San terpilih untuk mengikuti tes Dewa Laut, kuda laut Dulo berkata, "Tamu-tamu yang terhormat, saya menyambut Anda semua untuk menginap di Pulau Sigot. Kemungkinan besar Anda semua akan tinggal di sini pada waktu yang akan datang. Tidak banyak aturan di sini di Pulau Sigot. Setelah Anda semua memasuki kota kuda laut, Anda semua dapat memutuskan kapan Anda ingin memulai tes. Tamu terhormat harus menyelesaikan setidaknya satu ujian dalam setahun. Seperti yang Anda semua rasakan ketika Anda menerima tes itu harus dilakukan secara berurutan. Ketika satu selesai, Anda secara alami akan tahu tes apa yang berikutnya. Sampai semuanya lengkap. Jika ada di antara Anda yang memiliki kebutuhan, beritahu kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu memenuhinya. Ada satu hal lagi yang harus Anda perhatikan. Selain area pusat terlarang di Pulau Sigot, Anda semua bebas berkeliaran di pulau sesuka Anda. Juga tolong jangan mencoba dan menyembunyikan bekas dahi Anda. Itu adalah simbol identitas Anda di sini." Tang San menganggukkan kepalanya, berkata, "Terima kasih senior atas instruksinya, kami akan berada di bawah perawatan Anda di masa depan." Kuda laut Dulo berkata, "Ini adalah kota kecil, dengan tembok kota hanya setinggi 5 meter. Saat mereka meninggalkan hutan, karena berada di tempat yang lebih tinggi, mereka dapat dengan mudah melihat keseluruhan tampilan kota kecil ini. Kota ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota di Heaven Dow Empire. Pulau Sigot memiliki total 7 kota pilar suci. Ini adalah kota kuda laut yang saya pimpin. Bangunan yang bisa kalian lihat itu adalah rumah tuan kota. Ada total sekitar 1000 orang di kota kuda laut. Semuanya adalah pengikut paling setia dari Tuan Sigot." Saat berjalan ke kota kuda laut, kelompok Tang San menarik banyak perhatian. Tetapi di hadapan kuda laut Dulo, guru roh di kota ini tidak berani mendekati mereka. Kuda laut Dulo memberikan rumah besar kepada Shrek Seven Devils. Semua anggota duduk. Tang San berkata, "Kami telah berhasil memasuki Pulau Sigot, tetapi ini baru permulaan. Hal terpenting bagi kami sekarang adalah apakah kami dapat menyelesaikan tes ini. Saat ini hanya Siang Qiang yang lulus. Dan di antara kami bertujuh yang meninggalkan level terendah adalah tes 5 hitam. Dari reaksi sihor Dulo, tes yang akan kita hadapi tidak akan sederhana. Kami masih harus memikirkan jangka panjang. Tetapi untuk saat ini kami harus berurusan dengan tes pertama ini." "Apa tes pertamamu?" Dai Mubai berkata dalam-dalam. "Tes pertamaku sangat aneh, ini disebut traversal. Melintasi cahaya Sigot. Bagaimana dengan kalian semua?" Zuzu King tertegun sejenak sebelum berkata, "Punyaku juga sama, tes pertama kita juga sama." Ma Hongjun, Oscar dan Ning Rongrong bicara bersamaan, "Sama, milikku juga melintasi cahaya Sigot." "Little Sun, apa ujian pertamamu?" "Ujian pertamaku, melintasi 2 kali cahaya Sigot. Instruksinya adalah menuju ke inti terlarang di Pulau Sigot, dan naik ke 330 anak tangga ketiga. Kemudian Anda akan dianggap lulus ujian. Anda dapat berhenti di tengah jalan dan batas waktunya adalah 1 tahun." Dai Mubai berkata, "Ayo pergi sore ini, kami datang ke sini untuk melatih diri kami tidak boleh membuang waktu. Karena kita baru saja makan. Setelah istirahat 2 jam, kondisi tubuh kita harus lebih optimal, lalu kita bisa pergi dan melihat-lihat ke sana." Semua kelompok mengangguk setuju, dan kembali ke kamar masing-masing. Karena mereka akan pergi hanya dalam waktu 2 jam. 2 jam kemudian, Shrek Seven Devils sudah siap menuju ke inti terlarang Pulau Sigot. Diantar oleh seorang master jiwa kelautan berjubah ungu. Jalan menuju inti Pulau Sigot dari kota kuda laut sangatlah jauh. "Semua tamu terhormat, kita harus bergerak cepat." Guru roh ini segera melepaskan rohnya. Putih, kuning, ungu, hitam, 7 cincin roh yang menakjubkan muncul. Lalu meleset ke depan bagaikan anak panah. Shrek Seven Devils dan Bai Chen Xiang mengikut dengan kecepatan penuh. Tak lama kemudian mereka sampai di puncak. Pulau kecil itu terdapat sebuah bangunan yang seolah-olah dipahat dari batu giok putih, persegi. Berkubah dari tempat mereka berdiri, mereka hanya bisa melihat bahwa di luar adalah pilar batu putih raksasa satu demi satu, dipenuhi dengan pancaran cahaya dewa. "Ini adalah tanah terlarang di Pulau Sigot kami. Balai Sigot yang terhormat, itu satu-satunya bangunan di puncak-puncak Sigot.
Itu juga Pulau Sigot yang sebenarnya, juga dikenal sebagai pulau di dalam pulau. Tolong lihat, di depan Anda ada anak tangga di pulau itu. Disitulah Anda harus lulus ujian Anda. Semuanya berjumlah 1001 langkah. Hanya pelindung Pulau Sigot yang telah lulus uji coba. Tingkat ungu penguasa Sigot atau lebih tinggi, yang berhak memasuki aula Sigot untuk beribadah. Jika tidak, mereka akan terhalang oleh cahaya Sigot. Jika semua orang ingin mencoba untuk lulus uji coba, silakan. Aku akan menunggumu di sini. Tapi tolong jangan menyebabkan keributan, agar tidak mengganggu Tuan Sigot. Tamu yang terhormat, ketika Anda memulai uji coba, jika Anda tidak bisa melakukannya maka jangan dipaksakan. Selama Anda mundur menuruni gunung, secara alami Anda tidak akan dirugikan. Cahaya Sigot mungkin satu-satunya percobaan masa depan Anda yang tanpa bahaya. Jadi tidak perlu terlalu terkekang. Mendengar dia mengatakan ini, hati Tang San bergerak sedikit. Tidak lagi mengatakan apa-apa, dia memanggil rekan-rekannya, dan memimpin untuk melompat, langsung menuju laut berbentuk cincin itu. Cincin laut itu lebarnya sekitar 200 meter, dan ombaknya tidak besar. Alih-alih menyebutnya laut, itu lebih tepatnya adalah danau berbentuk cincin. Tentu saja airnya masih air laut, tidak diketahui bagaimana masuknya pulau itu. Saat semua orang terbang di atas lautan cincin, semua orang secara bersamaan merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba keluar dari laut cincin di bawah mereka. Segera setelah itu, bayangan besar memecahkan permukaan, langsung menargetkan Bai Chen Xiang. Itu adalah ikan, panjang sekitar 5 meter. Gigi seperti tombak panjang di depan mulutnya, hampir sepertiga dari panjang tubuhnya. Setelah tiba-tiba melompat dari air, seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya hitam. Sekali lagi berakselerasi, menyerang Bai Chen Xiang seperti sambaran petir hitam. Saat berikutnya, Tang San langsung bertindak, dia mengandalkan teleportasi untuk mencapai Bai Chen Xiang. Rumput kaisar biru perak terbang keluar, melingkari pinggang Bai Chen Xiang dan mengikatnya di belakangnya. Dengan selamat akhirnya mereka mencapai kaki gunung. Tang San melepaskan kaisar biru perak yang berputar di sekitar Bai Chen Xiang. Anak tangga untuk mendaki Gunung Sigot, hanya berjarak beberapa puluh meter dari mereka. Mubai, mari kita coba dulu. Dai Mubai dan Tang San berlari ke atas tangga. Mereka sepertinya menabrak sesuatu, dan langsung melesat ke belakang. Terbang lebih dari 10 meter. Untungnya keduanya tidak menyerang terlalu keras. Walaupun demikian mereka masih terhuyung-huyung dan jatuh ke belakang. Hanya berhasil mengatur keseimbangan mereka dengan susah payah. Keduanya saling memandang, keduanya melihat ekspresi kewalahan di mata satu sama lain. Cahaya Sigot ini adalah penghalang yang kuat. Itu harus dapat mencerminkan serangan fisik atau energi apapun. Selain itu, ini tidak hanya mencerminkan dengan santai, tetapi hanya mencerminkan orang yang meluncurkan serangan. Dengan kata lain, ketika kita menaiki tangga, kita tidak dapat menggunakan kemampuan apapun. Jika tidak, kita akan segera menerima serangan balasan. Seharusnya kami hanya bisa mendaki selangkah demi selangkah sambil menahan rebound. Jika kekuatan kita tidak bisa bertahan, maka kita akan segera pulih. Meskipun kita tidak bisa menggunakan kemampuan menyerang, saya pikir kemampuan melindungi dan memperkuat masih bisa digunakan. Ayo, kita coba lagi. Dai Mubai dan Tang San mencoba melangkah lagi. Dai Mubai hanya sanggup menaiki anak tangga ke-37. Lalu tubuhnya terpental jatuh ke bawah. Tang San masih terus naik sampai anak tangga ke-55 dan terdiam. Lalu Tang San mundur selangkah demi selangkah ke bawah. Dai Mubai yang terpental karena memaksakan terus naik, akhirnya jatuh dan segera memakan sosis Oscar, lalu memulihkan kekuatan rohnya melalui kultivasi. Sedangkan Tang San yang memahami cara kerja cahaya Sigot, tidak memaksakan diri dan segera mundur selangkah demi selangkah. Setelah kembali ke bawah, Tang San langsung berkultivasi. Ketika Tang San terbangun dari kultivasi, dia hanya merasakan kekuatan batin. Di dalam tubuhnya begitu melimpah, sangat menenangkan. Hanya keringat yang membasahi pakaiannya dari pendakian tadi yang sedikit tidak nyaman. Dia mengerti dengan jelas bahwa, meskipun perasaan semacam ini tidak berarti kekuatannya meningkat secara langsung. Itu berarti ketahanan tubuhnya telah tumbuh. Dan kecepatan kultivasi kekuatan rohnya juga akan jauh lebih cepat dari biasanya. Tujuannya adalah 333 langkah. Sepertinya ini bisa membuatnya berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Memikirkan hal ini, mata Tang San melepaskan cahaya kegembiraan yang nyaris tidak tersembunyi. Pulau Sigot ini, datang ke sini benar-benar pilihan yang tepat.
Tang San tersenyum, berjalan ke arah Bai Chen Xiang, mengapa Anda belum mencobanya? Walaupun Anda belum mendapatkan ujian, bukan berarti Anda tidak dapat mencobanya. Meskipun cahaya Sigot ini akan menyebabkan tekanan yang sangat besar. Semakin lama kita dapat menghadapi tekanan semacam itu, semakin besar manfaatnya bagi kita para Spirit Master. Berada di bawah pengaruh tekanan luar biasa tanpa ancaman. Bagi hidup Anda memiliki manfaat terbesar untuk meningkatkan kekuatan roh. Siang Qiang, jangan menyerah. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya juga.